Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit dan angin menderu seperti ratusan jeritan dari alam gaib. Dimas terjaga dari tidurnya oleh suara azan yang samar. Ia melihat jam dinding, pukul 2.37 dini hari. Tak mungkin ada masjid yang mengumandangkan azan pada waktu ini. Suara azan itu pelan, lirih, seolah-olah disuarakan dari tenggorokan yang rusak dan berdarah. Suaranya datang dari dalam rumah, bukan dari luar. Dimas bangkit, tubuhnya gemetar. Ia meraih sajadah dan berdiri, menunggu suara azan selesai. Tapi suara itu terus berulang, tak pernah mencapai kalimat, "Hayya 'alal falah". Ia melangkah keluar kamar, lampu rumah berkedip-kedip. Lantai basah seolah-olah air merembes dari bawah tanah. Suara azan semakin jelas. Ia mengikuti suara itu. Langkahnya membawanya ke lorong yang seharusnya tidak ada. Lorong sempit dengan dinding kayu yang membusuk, bercampur bau darah dan kemenyan. Di ujung lorong, ada sebuah pintu kecil. Dimas menelan ludahnya, lalu membukanya perlahan. Di baliknya ada sebuah musola kecil dengan karpet merah tua dan sajadah yang robek. Seorang lelaki tua duduk di sudut ruangan, mengenakan peci hitam dan jubah putih yang kotor. Ia sedang mengumandangkan azan dengan suara parau. Wajahnya tidak terlihat, tapi kulit tangannya mengelupas, seperti daging yang mendidih. Azan itu terus diulang, seperti rekaman yang rusak. Ashhadu an la ilaha illallah, suara itu makin menyeramkan. Dimas memanggil, "Pak." Lelaki itu berhenti. Suasana mendadak senyap. Ia perlahan menoleh ke arah Dimas. Wajahnya tanpa mata, hanya rongga kosong yang menghitam, dan darah menetes dari hidungnya. "Kau belum salat, Dimas," katanya dengan suara dua lapis, manusia dan jin. Dimas mundur, hendak lari, namun pintu musola tertutup sendiri. Dindingnya berubah menjadi kulit manusia, merintih pelan. Lelaki itu bangkit, tubuhnya tidak menginjak lantai, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas sajadah. Dimas memejamkan mata, membaca ayat kursi keras-keras. Tapi lelaki itu malah tertawa, tawa parau yang menggema dan menyayat telinga. "Azan ini belum selesai karena aku mati sebelum tuntas," katanya. "Dan seseorang harus melanjutkannya." Tiba-tiba Dimas merasa tubuhnya berat. Tenggorokannya kering, suaranya tercekat. Mulutnya bergerak sendiri, kalimat-kalimat azan mulai keluar dengan sendirinya. Dimas berteriak dalam hati, namun tubuhnya tak bisa dikendalikan. Ia sedang dikendalikan makhluk itu. Di sekeliling musola, dinding mulai retak dan darah merembes keluar. Sajadah terbakar pelan-pelan, tapi lelaki tua itu terus mendekat. "Jadilah muazin terakhir," bisiknya di telinga Dimas, "di rumah ini, sebelum fajar datang." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Seorang wanita muncul di ambang pintu, ibu Dimas. Tapi matanya putih, tangannya menggenggam tasbih yang berlumuran darah. "Dimas, waktu salatmu sudah habis." Dimas pingsan. Ketika ia terbangun, ia sudah berada di kamar kembali. Tapi sajadahnya hangus, dan mulutnya masih menggumamkan potongan azan. Ia mencoba berhenti, namun suara itu terus keluar sendiri. Dimas bangkit dan menyalakan lampu. Namun lampu menyala dengan warna merah, bukan putih. Di dinding, seseorang telah menulis dengan darah, "Lengkapi azan atau asap akan turun." Dimas mendadak melihat bayangan di cermin, dirinya sedang berdiri di musola dengan wajah pucat, tubuhnya mulai membusuk. Ia menjerit, menghantam cermin. Namun cermin itu tidak pecah, malah memantulkan wajahnya menjadi lebih rusak. Malam itu, azan bergema terus-menerus di dalam rumah. Tetangga mulai mendengar dan merasa terganggu, tapi rumah itu terlihat gelap, seperti tak berpenghuni. Dimas mencoba menulis pesan di kertas, meminta bantuan. Namun setiap huruf berubah menjadi lafaz-lafaz Arab yang ia tidak mengerti. Ketika fajar datang, rumah itu tidak mendapatkan cahaya. Matahari tidak menyentuh atap rumah itu, seperti ia telah berada di ruang waktu yang berbeda. Di musola, lelaki tua itu duduk kembali, tersenyum. "Kau sudah tahu rahasianya, Dimas, kau tinggal pilih, lengkapi azan atau gantikan aku."
Dimas pun menatap sajadah yang terbakar itu, dengan mata merah, dan suara parau keluar dari tenggorokannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika kamu sudah siap, aku bisa bantu buatkan 30 prompt ilustrasi dari episode ini dalam gaya 3D realistis, bernuansa islami, dan penuh warna horor. Mau langsung dilanjut? Malam itu, rumah tua kembali sunyi. Setelah kejadian musola dan azan yang terputus, Dimas mencoba untuk menenangkan pikirannya dengan membaca doa sebelum tidur. Tapi bayangan muazin tua itu masih membekas jelas dalam benaknya. Pukul menunjukkan pukul 2.31. Dimas sudah mencoba memejamkan mata, namun tiba-tiba terdengar bunyi, krek, krek, dari langit-langit kamarnya. Suara itu terdengar seperti langkah kaki, bukan di lantai atas, tapi di atas plafon, seolah ada seseorang berjalan perlahan-lahan tepat di atasnya. Dimas menahan napas. Suara itu semakin keras dan teratur, seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu. Dengan jantung berdegup kencang, ia bangkit dari tempat tidur dan meraih senter dari laci. Ia mengarahkan cahayanya ke langit-langit. Di salah satu sudut, plafon kamar mulai tampak retak. Debu jatuh perlahan dan terdengar bunyi kayu lapuk seperti akan patah. Dimas memberanikan diri keluar kamar, mengendap menuju ruang tengah. Suara langkah di atas langit-langit terus mengikutinya, berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Tiba-tiba lampu ruang tengah berkedip, lalu padam sepenuhnya. Rumah itu tenggelam dalam kegelapan. Dari arah dapur, terdengar suara perempuan merintih, pelan, serak, seperti orang kesakitan. "Tolong, tolong aku." Dimas merapatkan mulutnya dengan tangan. Ia tahu, suara itu bukan berasal dari manusia biasa. Itu bukan suara ibunya. Ia kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan bersembunyi di balik lemari. Tapi suara langkah kaki kini terdengar berlari cepat, berputar-putar di atas langit-langit. Lalu, BRUUKK, sebuah bagian plafon di pojok kamar runtuh, menyisakan lubang hitam gelap menganga. Dimas menyalakan senternya. Sinar itu menyapu lubang plafon, dan sesosok tubuh merayap turun perlahan dengan posisi terbalik. Sosok itu mengenakan mukena yang sudah robek, tubuhnya dipenuhi luka seperti bekas bakar, dan wajahnya tidak memiliki mata. Dimas menjerit dalam hati, tubuhnya kaku. Sosok itu tidak turun sepenuhnya, tapi menggantung setengah badan, memandang Dimas dengan kepala terbalik. Dari mulutnya yang hitam, terdengar bisikan yang menyayat telinga, "Azanmu belum selesai, belum selesai." Dimas spontan membaca ayat kursi. Sosok itu berteriak keras dan melesat masuk kembali ke dalam plafon dengan suara yang menggema seperti derit pintu neraka. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia meninggalkan setetes darah yang jatuh ke sajadah milik Dimas. Dimas tertegun. Darah itu menetes perlahan, lalu membentuk huruf-huruf Arab samar di kain sajadah, "Jangan berhenti." Esok paginya, ibunya mendapati Dimas tertidur di lantai dalam posisi duduk bersila, tangan masih memegang mushaf Al-Quran. Ibunya mulai khawatir. Anak semata wayangnya semakin sering kehilangan kesadaran, seperti hidup di antara dua dunia. Ketika ia memanggil seorang ustaz untuk memeriksa rumah, ustaz itu hanya berdiri di depan pagar dan menolak masuk. "Saya tidak bisa masuk. Rumah ini sudah terkunci dari dalam." Ibu Dimas keheranan. Ia bahkan tidak mendengar suara apapun semalam. Semua ini hanya terjadi pada Dimas. Malam berikutnya, suara langkah di langit-langit kembali datang. Tapi kali ini, bukan satu, melainkan 7 langkah yang berjalan serempak. Mereka bergerak berputar, seperti melakukan tawaf, di atas kepala Dimas. Suara ayat-ayat Al-Quran terdengar dibacakan secara terbalik dari arah langit-langit. Dimas merasa jiwanya seperti ditarik keluar dari tubuhnya. Ia melihat dirinya sendiri dari atas, dan di sampingnya ada 7 sosok berjubah putih berdiri melingkar. Salah satu dari mereka membuka penutup wajahnya, dan ternyata itu adalah wajah Dimas sendiri, versi dirinya yang sudah membusuk. Sosok itu berbisik, "Kau sedang disiapkan menjadi imam terakhir. Jangan kabur." Seketika itu juga, Dimas bangkit dari mimpinya. Tapi ada yang berbeda.
Ia kini bisa mendengar suara langkah ibunya dari dalam musola, padahal ibunya tidur di kamar. Ia mendekati musola perlahan. Di dalam, terlihat sosok ibunya tengah rukuk, tapi bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Dimas menyadari, itu bukan ibunya. Ia segera berlari kembali ke kamar dan membaca doa sekuat tenaga. Tiba-tiba semua jendela terbuka serempak. Angin malam membawa bau tanah basah dan kapur barus. Di dinding, tulisan merah muncul kembali, tumbal belum cukup. Azan belum selesai. Dimas menangis, tak sanggup lagi membedakan dunia nyata dan dunia gaib. Rumah itu benar-benar sudah mengikat jiwanya. Dan malam itu, pintu musola terbuka sendiri. Sosok ibunya, atau entah apa itu, berdiri di sana, menatapnya tanpa pupil, memanggil. Waktunya salat, nak. Waktunya menyelesaikan azan.